Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Di sebelah kanan saya bernama dan sebelah kiri saya bernama Aldi, dan saya sendiri bernama Abdul Razak. Baiklah, kami akan membahas tentang sosiologi, yang dimana sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, definisi sosiologi, dan objek kajian sosiologi. Baik, saya akan membahas tentang definisi sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi sosial, serta struktur sosial yang ada di dalamnya. Berikut adalah beberapa definisi sosiologi menurut para ahli. 1. Menurut Auguste Comte. Menurut Comte, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan masyarakat dan hukum-hukum sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. 2. Emile Durkheim. Durkheim mendefinisikan sosiologi sebagai studi ilmiah tentang fakta sosial yang mencakup segala aspek kehidupan sosial yang dapat diamati seperti norma, nilai, dan institusi dalam masyarakat. Yang ketiga, Max Weber. Menurut Weber, sosiologi adalah ilmu yang bertujuan untuk memahami perilaku manusia dalam konteks sosialnya dengan cara melihat tindakan individu dari sudut pandang orang-orang yang tersebut. Yang keempat, menurut Karl Marx. Menurut Marx menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara struktur ekonomi, kelas sosial, serta dampak dari pertentangan kelas dan dalam masyarakat. Yang kelima, Herbert Spencer. Spencer melihat sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari perkembangan dan evaluasi masyarakat dan bagaimana masyarakat berkembang melalui proses seleksi alam mirip dengan evolusi biologis. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai objek kajian sosiologi. Untuk kajian objek sosiologi itu sendiri, yakninya membahas mengenai masyarakat itu sendiri. Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat itu sendiri, bagaimana struktur organisasi bermasyarakat, perilaku sosial bermasyarakat, itu sendiri yang dibahas mengenai objek kajian sosiologi. Yang pertama yakninya struktur sosial. Untuk struktur sosial itu mencakup keluarga, kelompok sosial, lapisan sosial, dan institusi sosial. Untuk institusi sosial itu mencakup pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Untuk lapisan sosial, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan konflik sosial. Untuk kelompok, yakninya mencakup jenis, struktur, dan dinamika kelompok dalam sosial. Untuk keluarga mencakup struktur, fungsi, dan peran dalam masyarakat. Itulah yang dibahas mengenai struktur sosial. Itu tadi 4 bagian. Lalu lanjut kita membahas mengenai perilaku sosial. Untuk perilaku sosial sendiri terbagi menjadi 4 juga, yakninya sosialisasi, institusi, interaksi sosial, peran sosial, dan budaya. Untuk sosialisasi yakninya proses membentuk identitas dan perilaku sosial. Untuk interaksi sosial yakninya berkomunikasi, konflik, dan kerjasama antara individu. Untuk peran sosial, peran dan harapan sosial dalam bermasyarakat. Untuk budaya sendiri yakninya nilai, norma, dan tradisi dalam bermasyarakat. Untuk selanjutnya mengenai masalah sosial. Untuk masalah sosial sendiri itu terbagi menjadi 3, yakninya kemiskinan, kesenjangan sosial, dan diskriminasi. Untuk kemiskinan tentu memiliki sebab, dampak, dan solusi. Untuk kesenjangan sosial itu perbedaan antara si miskin dan si kaya, sehingga terjadilah kesenjangan sosial antara bermasyarakat. Lalu diskriminasi yakninya rasisme dan agama.
Yang terakhir yakninya konflik sosial, mencakup perang, terorisme, dan kekerasan dalam bermasyarakat. Itu dalam lingkungan bermasyarakat. Untuk perubahan sosial itu mencakup modernisasi, globalisasi, perubahan nilai, perubahan demografi. Untuk modernisasi, dampak dan berubah teknologi dan ekonomi, itu dampaknya yakninya perubahan teknologi dan ekonomi. Untuk globalisasi yakninya dampak perubahan ekonomi dan budaya, itu globalisasi maksudnya itu masuk budaya lain ke Indonesia, atau budaya Indonesia merubah budaya lain, itu yang dimaksud globalisasi, merubah ekonomi dan budaya dalam suatu negara atau suatu bermasyarakat, itu globalisasi. Untuk perubahan nilai yakninya pergeseran nilai dan norma dalam bermasyarakat. Untuk perubahan demografi yakninya perubahan struktur penduduk dan dampaknya. Untuk sosialisasi juga mempelajari berbagai isu-isu kontroversial seperti lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, politik, dan hukum, serta teknologi dan informasi. Saya akan menunjukkan materi pendidikan saya, yaitu pendidikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Berikut beberapa aspek kedudukannya. Yang pertama, sosiologi sebagai ilmu sosial. Sosiologi termasuk dalam ilmu sosial karena mempelajari kehidupan sosial, interaksi manusia, dan fenomena sosial. Ilmu ini berbeda dari ilmu alam yang meneliti fenomena, tapi tetap menggunakan metode ilmiah dalam penulisannya. Yang kedua, sosiologi sebagai ilmu murni dan ilmu terapan. Sebagai ilmu murni, sosiologi bertujuan untuk mengembangkan teori dan memahami masyarakat tanpa langsung menerapkannya dalam kehidupan praktis. Sebagai ilmu terapan, sosiologi digunakan untuk memecahkan masalah seperti kemiskinan, kriminalitas, dan kesenjangan sosial. Yang ketiga, sosiologi sebagai ilmu teoritis dan empiris. Sosiologi bersifat teoritis karena menyusun konsep menjelaskan fenomena sosial, dan bersifat empiris karena didasarkan pada penelitian dan data dan kehidupan masyarakat. Yang keempat, sosiologi sebagai ilmu kritis dan praktis. Sosiologi tidak hanya menjelaskan fenomena sosial, tetapi juga bisa digunakan untuk mengkritisi kesenjangan sosial dan memberikan solusi bagi perubahan sosial yang lebih baik. Audio Jungle.